Oke Bapak Ibu ya, ini saya buat pohon kinerjanya di BKD. Misal saya jabatannya Pranata Komputer Muda. Saya harus mencari RK yang hubungannya sama profesi saya. Contohnya, sistem informasi kepegawaian terintegrasi. Ini sebenarnya miliknya kepala badan. Nah, ini saya tambah. Nah, di sini ini harus saya karena masih muda, saya harus interferensi di kepala bidang. Sistem informasi kepegawaian terintegrasi. Ini misalnya RK-nya Kabitnya. Sistem informasi. Ini ya, kemarin kebetulan ada integrasi data PNS ke Kemendagri dalam layanan Satya Lencana. Kinerja utama, ini dipilih RK, jangan dipilih unit kerja, nanti nggak bisa diedit, itu hanya rumah, direct, cascading, sip. Nah, ini saya tandai ya, biar jelas. Nah, saya mal dulu. Nah, ini kan, jadi saya secara nggak langsung, saya otomatis di bawah RK Kabit. Tapi sebenarnya muda itu bisa langsung ke kepala badan juga bisa. Contohnya kemarin saya di BPS loh, pas UKOM itu, di sana itu nggak ada eselon 3, tapi JF-nya kan berbagai jenjang. Ada muda, madya, pertama. Dia langsung interferensi ke kepala kanwilnya yang merupakan pejabat eselon 2. Karena di kita masih ada kabit, jadi saya di bawahnya kabit. Nah, otomatis di sini loh, saya buat tambah. Nah, ini istilahnya sistem informasi kepegawaian terintegrasi ini adalah batangnya. Pengembangan integrasi data PNS Kemendagri, RK Kabitnya. Ini cabangnya. Nah, saya berada di DAN. Nah, saya sini, saya taruh di sini RK saya ya. Satu. Nah, gini Pak. Ini buat RK-nya itu harus jelas. Saya nggak pakai, terlaksananya nggak pakai. Langsung ya, to the point. Misalnya saya buat gini, terlaksananya, nggak apa-apa. Tapi kan mesti dilaksanakan, nggak usah ditulis. Yang penting hasilnya, direct. Nah, kalau saya buat gini, nggak jelas. Makanya dikasih gini, kasih keterangan. Jadi nggak double makna. Jadi tafsirnya nggak ada tafsir lain-lain, jadi langsung to the point. Oh ini mintanya. Oke. Nah, jadi posisi RK saya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini kan punya saya. Saya tandai dulu ya. Prakom muda. Nah, punya saya.
Ya harus tahu posisinya. Yang ini kita kasih ya, kaban. Nah, update. Nah, sini kan, loh, kelihatan alirannya. Nah, terus yang pelaksana di mana? Karena JF itu dia itu tidak bisa menjadi pejabat penilai, otomatis pelaksananya kan bukan sudah stafnya JF penyetaraan. Jadi JF penyetaraan itu naik pangkatnya bukan pakai jabatan subkoordinator, tapi JF-nya. Jadi RK-nya itu sebagai koordinator embedded ke dalam butir kegiatannya. Arahannya Menpan begitu. Karena SKP yang sekarang ini modelnya itu tim. Jadi seorang JF, kalau dia terpaku di satu titik sini, dia terikat sama AK minimal, dia tidak akan pernah bisa buat SKP. Karena angka kreditnya bisa berkurang. Nah kalau kurang, nggak ngerjakan SKP, jatuhinnya nggak cair akhirnya dampaknya. Makanya karena SKP Permenpan 8 itu sangat berpihak kepada JPT sama JF. Ada lampiran keterkaitan RK dengan butir. Nah, misalnya saya di sini. Nah, saya menginterferensi ke sini lagi. Bisa. Nah, ini. Dijelasin layanan kepegawaian. Nah, 01. Ada sih. Nah, gini. Ini nah, gini. Sip. Nah, iya. Ini ya. Nah, ini kesini langsung nggak apa-apa kalau mudah. Karena digitalisasi layan di BKD ini dibuatkan rumah gini. Itu layanannya bukan nah, AC ini di bidang PKPH. Nanti layanan masuk sini semua bisa. Maaf tadi internetnya putus. Nah ini saya lanjut ya. Ini karena posisinya di sini, ya mungkin saya dirasa cukup ya 2 ya, karena ini kan contoh. Nah, sekarang saya buat iki, sorry. Nah di sini. Nah di sini, saya buat punya saya sendiri aja, karena saya belum tahu ikinya kabitnya. Nah, tambah, saya ambil aspek kuantitas pembuatan aplikasi. Volumenya 1. Sorry, 1 pilihan aplikasi, formulanya
Ini kan tidak ada rumus. Kalau persentase itu realisasi per target kali 100%. Kalau ini ya formulanya nggak ada ya, istilahnya aplikasi yang dibuat. Ini sebenarnya untuk konsumsi sakit ya, tapi dikosongi nggak apa-apa untuk sementara. Ini modelnya normal. Normal itu kalau targetnya 1, realisasi 1, bagus atau lebih bagus. Tapi kalau efisi khusus, itu realisasinya harus lebih kecil dari targetnya. Contohnya, pelanggaran lalu lintas, targetnya itu 5%. Kalau pelanggaran lalu lintasnya 7%, berarti jelek. Nah, ini rumusnya beda. Sumber data ini nanti sumber data gini itu sebenarnya ada di SKP pengembangan. Misalnya ini dokumen, penanggung jawab, Pranata Komputer Muda. Ini ditandai kenapa? Biar nanti YBS di SKP-nya itu mencarinya itu mudah. Saya di sini kan, taruh sini. Sip. Nah, sorry. Nah, sudah diganti SOTK-nya BKD. Nah, di sini. Nah, jadi satu kan? Karena kuantitasnya sudah mentok, nggak bisa saya atur lagi. Ya saya ngambil yang gampang, waktu. Ketepatan satu bulan. Satuannya bulan. Nah, ini formulanya dikosongi nggak apa-apa. Ini misalnya sama dokumen. Maksudnya ini DPA. Nah, ini formulanya ya waktu pengerjaan ini keterangan. Ini tapi bukan utama ya. Ya, tapi nanti kalau ditarik detailnya itu bagus. Nah, ini. Nah, terus di sini. Sudah jadi ya. Tinggal satu. Nah, ini cari tes dulu. Datanya berubah. Nah ini pembuatan modul tali AC. Di sini kan. Nah, ini saya sorry. Salah saya. Nah, sini sama kuantitas. Pembuatan modul tali AC. Jumlah. Satu. Aplikasi. Ini normal. Dokumen. Kenapa? Patah. Ini ya, di sini. Sip. Nah, ini kuantitas. Wajib. Tambah satu. Kalau kualitas, susah ngukurnya. Kalau di JF itu, hasilnya, kualitasnya itu yang ngukur timpak. Nanti dinilai.
Jadinya ini yang mudah aja waktu. Ini 1 bulan. Satuan bulan. Nah, gini. Ini normal, sumber data dokumen. Nah, gini ya, Swen. Terus, sip. Nah, oke. Sebentar. Nah, ini kan udah jadi. Nah, nanti di sini di refresh. Sebentar, saya geser dulu. Nah, ini kan. Nah, muncul kan. Jumlahnya kan 2. Nah, ini kalau diekspor, jadinya kayak gini. Nah, ini biasanya dipakai untuk lampiran sakit individu. Nah, ini nanti untuk reviewnya, yang nggak bisa lihat aplikasi, ini bisa disajikan ini. Nah, gini. Ini. Nah, jadi kan datanya. Nah, ini kelihatan. Yang di label biru, ini menunjukkan JPT atau unit kerja mandiri. Nanti yang kelihatan ada UPT-nya, nanti kelihatan banyak. Ini kalau mau dicoba, bisa di dinas lain ya. Contohnya saya, sebentar, saya kasih lihat ya. Setting. Yang banyak itu tadi lihat kan dinas perindustrian. Ini. Sebentar, saya tak ganti logik dulu. Nah, ini kan di settingnya saya ganti dulu 2022 ke bawah di IG. Nah ini kan gini, banyak kan? Nah ini saya download, saya yes. Nah ini kan datanya keluar. Ini saya grab dulu. Ini saya. Nah, kelihatan. Yang biru di atas, ini punya kepala dinas. Yang di interview sebawah sini. Sampai urut. Sebentar, kodenya saya shortcut dulu. Nah, ini sampai sini. Ini yang PSCP Surabaya. Ini masih nanti masih punya anak-anaknya lagi nih. Nah ini unit kerja di atasnya. Nah ini kan terus ke bawah. Nah ini. Nah ini kan kelihatan. Nah nanti semakin ditambah, ini akan punya anak-anak lagi. Nah memang yang berat itu di pohon kinerjanya. Nah ini datanya waktu diekspor. Nah ini indikatornya kelihatan di wrap. Nah ini kan. Nah keluar semua datanya. Ini seanggar-anggarannya.
Karena disperindak ini kayaknya pakai model RK-nya perspektif. Jadi banyak. Ya akhirnya rigid. Nah, semua dikasih anggaran. Karena Pak Kadisnya meminta ini serapannya 95 12 bulan. Semuanya dikasih. Ini sakitnya AA ini disperindak ini. Nah ini. Nah, kelihatan ini belum selesai. Ini sudah sampai 300 baris. Ini mungkin bisa 1000 lebih ini. Karena pelaksananya belum masuk sama JF-nya. Masih di tataran eselon. Nah, ini semuanya harus di entry. Nah, nanti di tengah jalan, misalnya kepala dinasnya atau kepala bidangnya, ada skala prioritas baru, bisa dimasukkan di dalam pohonnya baru, dibuat lagi. Bisa. Nah ini ya, ini sekarang sudah saya ini. Saya kembali ke SKP individu ya, saya tak login dulu ke sini. Oke ya, saya masuk sini. Nah, jadi nanti RK yang diketik sama IKI itu nanti akan keluar semua. Jadi semua pegawai itu akan tahu semua indikator dan rencana kinerja organisasi. Jadi mungkin ada yang mau pengen jadi JF di tertentu di dinas itu, dia bisa lihat RK atau IKI-nya itu apa aja sebagai pengetahuan. Jadi dia bisa lihat SKP-nya kepala dinas, kepala bidang, itu bisa. Ini ya, info SKP, saya cari jabatan saya, karena kalau nggak dicari, butirnya nggak keluar. Di sini ya, posisi saya di sini. Ini awal tahun, karena saya itu JF, JAJF, model SKP formnya ada 2. Januari, ini ada 2022 Desember 1. Jabatnya sebentar, putar internetnya. Saya copy dulu ya, biar cepat. Sip. Nah, ini saya sendiri, contoh. Terus masuk RK, SKP. Nah, di sini ada kinerja utama dan tambahan. Karena saya nggak punya tambahan, nanti kosong. Nah ini kan. Jadi kalau masukkan kinerja tambahan, itu di sini. Saya balik ke sini lagi ya, sebentar. Pohon kinerja, tambah. Ini dipilih kinerja tambahan. Ini ada bobotnya. Jadi kalau membuat kinerja tambahan, otomatis muncul IKI. Gitu. Ini saya kinerja utama kan. Nah ini keluar. Nah ini saya tadi ditugasin ini bagian ini ada keterangannya prakom. Nah ini kan sip. Nah jadi 1 ini kan, terus tambah lagi. Jadi harus benar naruhnya. Kalau nggak benar,
salah batang. Nah, tembus kan? Pengembangan integrasi data PNS ke Kemendagri inline, pembuatan aplikasi integrasi. Ini label. Ini saya hapus ya. Saya hapus biar nggak kotor. Nah, terus saya hapus lagi punya saya. Ini. Sip. Nah, oke kan? Saya refresh ya. Udah bersih. Nah, ini SKP saya. Saya punya 2 RK. Ini saya panggil lagi. Ya, tali AC. Sip. Nah, selaras kan? Otomatis. Jadi kalau pakai Excel, waduh, acur ya. Ini ya, ketepatan. Sip. Nah, oke. Nah, di sini sudah jadi SKP ini. Ini pembuatan Satya, ini RK-nya, ini ada 2 kan, IG-nya. 1 RK ini kebetulan kembar, datanya aja, tapi isinya sama. Nah ini, 2 kan punya saya, pas kan? Nah ini 2 juga. Jadi RK saya punya 2 IG, saya 2 RK, jadi 2, total 4, kirim atasan. Oke ya, ini saya approve dulu, biar cepat. Nah, ini sekarang yang bagian susah. Ini keterkaitan setelah kita membuat rencana kerja, kita harus punya aksi. Misalnya kita itu pengen bangun rumah, indikatornya itu rumah jadi sesuai dengan konstruksi kita. Aksinya ngapain? Buat bangun rumah. Kerjanya apain? Misalnya kita manggil tukang untuk buat pondasi. Nah, sama. Nah, ini. Jadi saya indikatornya pembuatan aplikasi. Itu hanya 1 KPI, enggak saya buat banyak. Per butir enggak. Karena dalam membuat aplikasi itu saya harus membuat database, menganalisis. 1 misalnya 1 bulan. Nah, ini kan. Nah, tuh. Saya harus misalnya sebentar. Lupa saya. Integrasi. Nah, ini nah ini kalau di muda nggak ada, kalau pengen nyari di pertama bisa. Nah ini perancangan integrasi data. Tuh. Sip. Nah, cari butir yang inline dengan RK. Jadi 1 butir itu nggak bisa dipanggil untuk 2 RK. Jadi nanti kalau butuh itu 2, dipanggil untuk 2 RK, sebaiknya RK-nya dijadikan 1. IG-nya yang banyak digabung. Nah ini kan sudah dapat integrasi. Kalau saya ngambil 5, saya boleh kan ngambil pertama. Nah, panggil dulu. Aduh, lemotnya.
Nggak usah ngambil imbalan, muter. Nah, ini tak ambil dulu lagi RK yang kedua, tali AC. Nah, misalnya kali dan ini yang ngepasin ini yang sampai AK25 karena nanti kan setiap JF punya minimalnya ini ya, misalnya ini sip, ini kan jadi 1, 2. Nah ini kan masih 1,2, saya kurang banyak 23 lebih. Nah saya harus nyari terus sampai dapat 25 karena mudah, kelasnya itu 9, kalau pertama 12,5. Nah ini biar cepat saya up 10. Sip. Nah, 6 masih ya. Oke. Nah ini nanti yang bikin buat SKP itu agak mikir sekarang. Karena CJF itu tidak boleh ngambil macam-macam sebebasnya dia. Dia harus membantu organisasinya inline. Nah, tapi ini datanya ini main-main saya. Sebenarnya 60 ini buktinya nanti ya 60. Ada HKM-nya. Kurangi kebanyakan mabuk nanti. Nah, 20 kurang. Kalau madya 37,5, utama 50. Jadi utama itu 4 kalinya. Tapi ini kan 23 kurang ya. Ini saya buat 2 bulan aja. Sip. Kurang ya? Sebentar. 30. Buat 2 bulan. Misalnya nggak usah 12 bulan. Biar cepat. Enak. Nah, ini udah 26. Ini yang 1 bulan tak buat sama. Ini itu harus ada breakdown. Ya. Jadi setiap bulan itu ada kerjaan yang nanti inline dengan tunjangan kinerja. Sip. Nah, ini. Jadi butir ini terkait dengan RK saya. RK saya itu terkait dengan RK Kabid saya. RK Kabid saya terkait dengan ini RK Kaban. Lah Kaban itu wakil dari organisasi. Jadi ada semacam bridging antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Nah, ini saya kembali ke sini. Nah, ini kan saya approve dulu ya di aksi saya proses. Nah, ini kan lihat yang saya lihat. Nah, ini WPT-nya. Kalau jika seorang ahli muda ngambil muda semua,
pasti AK25-nya itu 75.000 menit. Kalau ahli pertama 12,5-nya ya 75.000 menit. Pasti itu karena ada koefisien. Terus nanti habis ini breakdown. Nah, ini sama kayak kemarin. Karena kebetulan SKP PP30 itu pengembangan dari PP46. Ini kan 12. Tak bagi 266. 0. Nah, 2 bulan. Taruh sini. 15. 15. Save. Nah, ini kurang 1, 15 ya. 15. Oke. Sip. Nah, sudah jadi break saya. Jadi buat SKP-nya ada 3 tingkat. Dulu SKP breakdown. Sekarang SKP GRK itu sama dengan SKP ya. Terus aksinya istilah keterkaitan butir dengan RK kita breakdown. Nah ini menunya di sini urut. Ini sudah tinggal approve breakdown. Oke. Nah, sudah. Misalnya sekarang tiba bulan Januari. Nah, ini ada buku kerja baru. Jadi PDF-nya kemarin sekarang nggak ada. Karena terlalu memenuhi server. Buku kerjanya online langsung. Jadi full system. Tidak ada upload PDF. PDF-nya nanti uploadnya buktinya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nanti di kita ini sudah berlaku PP30. Jadi nanti seorang auditor, misalnya dari BPK, dia berhak masuk langsung. Karena di PP30 sudah diminta bukti. Ini contohnya halaman berapa ya? Ini halaman 63. Coba nanti dicek sama di PP30 dibunyiin. Itu. Nah, ini saya kembali lagi ke SKP. Ini ya. Ini buku kerja saya bulan Januari. Nah, kalau bulan Februari ini kebetulan sama ya. Ini saya eksekusi sekarang Januari. Buku kerja. Ini yang baru. Nah, ini keluar. Melakukan analisis sistem informasi. Nah, ini kalau kita di bulan Januari targetnya tadi 6, kita selesai bekerja di kantor, itu langsung dimasukkan aja. Nah, analisa data Satya. Saya gini, 4. Kualitas 100, nanti di verif sama atas. Nah ini, dapat 4. Tambah lagi, misalnya kita selesai tanggal Januari tanggal 19, 2, target 6. Sorry. Ini nanti kalau seorang JF buktinya lihat juknisnya ada biaya saya kosong. Nah,
6, angkanya dapat 3. Sama kan? Ini persennya, rumusnya. Ini 100 tambah 100 bagi 2. Asumsinya. Nah ini datanya terintegrasi ke sini. Langsung. Jadi ini tanggal 1 nanti bisa langsung kirim ke atasan. Nah ini jurnalnya. Ini QR code-nya, gantinya tanda tangan scan, itu create-nya di sini. Nah itu manfaatnya. Biar agak canggih sedikit, yang kemarin ribet tanda tangan, yang merepotkan PKPA, yang ribet pejabatnya pindah-pindah, mencari, nah itu nanti nggak usah. Karena analoginya, itu kalau si atasannya itu, pejabat penilainya sudah nge-approve SKP kita, ya oke, berarti dia sudah sign. Nah ini saya lanjut lagi ya, belum selesai. Januari. Nah yang kedua, sama Mas. Ini perancangan integrasi ganda. Ini ditulis sekali tembak nggak apa-apa. Misalnya males tanggal 31. Targetnya tadi 15. Sorry. Gini, 15 gini, nggak apa-apa. Ini kesannya bisa harian, bisa akumulasi. Kalau orang yang rajin, dia nggak perlu nyatet di kertas, langsung di-save. Terus kedua, waktu di awal bulan, biasanya kan trafficnya tinggi. Jadi nanti trafficnya bisa terpecah. Jadi aplikasinya menjadi lebih stabil. Nah ini kan sudah 15. Ini yang males. Ngentrinya akhir bulan. Yang rajin bisa kayak begini jadinya. Ada catatan-catatan perhariannya. Nanti bisa dipakai kalau setiap atasannya itu tiap minggu harus mengeluarkan output. Berarti tiap minggu harus ada yang dilaporkan. Bisa. Ini bisa untuk manfaatnya WFH, WFO juga. Jadi atasannya langsung bisa ngecek. Oh, dah setor dia. Ini ya, terus ini kurang 1 saya kembali lagi ke sini. Januari ke sini. Nah, ini saya malas. Misalnya tanggal Februari baru rapor. Enggak apa-apa kan? Karena cairnya Januari, tukinnya di Februari. Nah, gini. 15 100 sip. Nah. Oke. Nah, ini kan sudah. Jadi kita cek ya di Januari ini sudah. Kalau pengen lihat hasilnya sebelum dikirim di bawahnya di di hasilnya Januari. Nah, ini sudah 100 kan? Nah, ini ada menu buktinya. Nah, ini kalau ada buktinya itu
pakai Google Drive. Nah, ini dibuka. Ini manfaatnya. Nanti kalau ada timpak, dia itu bisa mencari buktinya dari si YBS ini. Jadi langsung disusun sekalian. Jadi nanti JF itu bisa langsung apa istilahnya, ngumpulin bukti, ditata sekalian. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan bisa ditampilkan, untuk nanti kalau nggak ada pemeriksaan bisa otomatis bukti fisiknya sudah ada. Nah ini sama Bapak Ibu, ini pakai gini. Nah, jadi ini tuh nanti cuma satu folder link, cuma di dalamnya isinya filenya banyak. Nanti kalau tiap bulan ngerjakan, setahun terkumpul banyak. Ini saya kirim atasan. Nah, ini sudah hampir selesai. Ini masuk prestasi, Januari di approve atasannya biasanya. Nah, approve ya, proses. Nah, ini kan sudah selesai mauan Januari. Nah, ini menerima. Nah, sesudah itu dikirim ke BKD. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah selesai. Itu akan berulang selama 12 bulan. Nah, nanti yang cetak-cetaknya nanti saya susulkan formnya ya Bapak Ibu ya. Karena mau dibuat di sekarang, datanya nggak ada, masih kosong. Nanti nunggu setelah teman-teman masuk ngerjakan SKP, baru nanti form cetak-cetaknya saya susulkan. Nah, yang sekarang yang penting itu pohonnya ini sama ikinya itu harus diselesaikan. Nah, kalau semakin nggak selesai, nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini diganti 2002. Sama. Ini informasi SKP. Nah, ini kan belum diupload. Sebentar. Saya ini saya 2021. Ini kan kembali ke sini, tambah sama JAJF 2002 ini ya, ini pejabatnya. Sebentar. Ini ya, sudah ya. Sip. Misal. Nah, ini sama. Ngambil RK-nya. Nah, RK-nya kan ini belum ada. Ini saya tambahkan. Ini saya masuk pohon kinerja. Bisa tambahkan di bawah sini. Misalnya apa ya? Data.
Tak taruh sini aja. Sorry. Sini aja jadi satu. Ini sama. 101. OC 02. Ini pengolah data, misalnya tak taruh situ. Nah, gini. Ini RK-nya satu aja. Ya, cepat. Sip. Nah, sekarang buat IG-nya. Ini di sini kan? Akurat. Tambah. Kuantitas. Data. Satya. Lancana. SLKS. Ini volumenya mungkin satyanya 2 kali setahun. Ini 2 bulan. Formulanya yang sebentar. Salah ini. Jumlah. Nah, ini formulanya. Ini enggak ada presentasi. Update data. SLKS. Usul. Normal. Sumber data. Misalkan ini. Jabatannya pengolah data. Nah, ini ditaruh mana? Misalnya SLKS, ada jabatan pengolah data di sini, bidang PKP. Ini kan satu, habis data, update data LKS, mungkin dia ambil waktu. Tadi 92. Ketepatan data SLKS. Ini 2 bulan. Udah perhitungan normal. Ini sumbernya misalnya olah data. Ini di bawah. Sorry. Nah, ini. Benar. Nah, ini kan kosong kan? Nah, sekarang cari yang kuantitas. Nah, kuantitasnya pengolah data. Nah, ini kan misalnya tambah lagi ini waktu sip. Nah, sama. Jadi otomatis Bapak Ibu library-nya itu menyesuaikan nanti sesuai jenis jabatannya. Iya. Jadi cuma ini yang RK-nya ini nanti muncul banyak. Ini sedinas. Jadi nanti orang itu bisa tahu, oh ini SKP-nya eselon 2, ini indikatornya KB. Jadi nanti siapa yang menginterferensi itu bisa tahu, oh ini bisa, ini aku nggak bisa. Itu tahu semua. Nah ini saya approve dulu ya. Nah, sama. Rule-nya sama. Cuma datanya gerakannya beda. Ini habis ini, nah ini pelaksana. Nah, aklen akurat, ngeling. Pak Wagiran ini jabatannya pengelola kepegawaian.
langsung lari ke sana, bukan ke saya Prakom. Ditulis Satya. Ada nggak? Oh ini ada 100. Misalnya 100 orang 2 bulan. Nah, ini kan pengolahan data yang SN akurat. Tadi ngelinknya ke RK-nya ini integrasi data PNS. Nah, dia bantu. Karena nggak mungkin integrasi data tanpa ada pengolah data. Nah ini. Terus nanti ngelinknya ke aksinya. Ini. Nah, tembus kan. Jadi selaras. Yang nyelaraskan itu nanti yang butuh waktu. Ini. Saya lanjut lagi. Tambah lagi misalnya Satya lagi. Satya yang lain. Ini usulan. Misalnya dari SKPD lain. 2 bulan. Nah. Sama kan? Tapi nggak ada akal. Karena dia bukan fungsional. Ini biar cepat di-up datanya. 300. Nah, 57. 105 nggak apa-apa ya. Kan minimal 100%. Kirim atasan. Nah, ini kan sudah kan 3 approve sama. Nah, breakdown. 2 bulan kan 300, 150 bagi 2. Ini 0. Ya. Sip. Terus satunya ini 500 2 bulan ya. 25. Nah, ini diajukan lagi ke atasan. Apakah breakdown-nya selaras dengan aksinya pimpinannya? Di-approve lagi, breakdown. Nah, setuju? Oke ya. Bekerja. Sini kan sama. Misalnya ini tanggal kegiatannya Januari. Saya lanjut ya. Biar selesai sekalian. Usul Satya S. Jumlahnya tadi 150, 100 misalnya. Sip. 150. Oke. Terus yang buku kerja kedua ini bulan Januari yang nomor 2 ini kan belum 250. Misalnya datanya ini. 20 tahun. Ini 300, 250. Nah, sama. 100. Ini kan sip. Nah, ini kan sudah. Ya, tinggal ini Januari sama kan? Sama aja. Ini di linknya save. Ini linknya bukti ditambahkan lagi. Save. Kirim. Oke ya. Nah, ini kan sama. Nah, yang pelaksana tadi kalau kita cek ya sama kayak JF.
Yang eselon juga sama. Nah ini kan tokennya belum dibuat. Nah kebetulan ini saya buatkan dulu. Update. Sudah. Nah, ini kembali lagi ke sini. Ke prestasi Januari. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kan tinggal di-approve kembali ke sini ke Januari. Nah, approve sama kayak kemarin. Nah, ini kan sudah di YBS menerima, sip, terus hasilnya sudah. Nah, ini kan 100 kirim, sudah selesai. Nah, sudah kirim kan? Ya gini tok, sama, alurnya sama. Cuma penyusunan RK-nya yang ID-nya yang beda. Sesuai jabatannya dan posisinya dia di mana. Di pohon kinerjanya. Gitu Ibu. Ya, makasih. Oke, terima kasih kepada Mas Haris. Mungkin ada pertanyaan lain dari RS Paru Jember, monggo. Jadi, terima kasih, Bu. Kami ingin menanyakan ke Pak Haris terkait dengan ESKP yang tahun 2022 ini. Matur nuwun atas seluruh arahannya seperti itu. Perlu kami sampaikan sebelum kami menanyakan, kami sekarang progresnya masih di mencantumkan pohon kinerja yang isinya adalah rencana kinerja sampai tingkat eselon 4A kami. Insya Allah itu sudah masuk. Tadi kami juga rapat, Pak Haris, sudah fix, tinggal perencanaan dan kepegawaian menentukan bersama-sama rumus dan target IKI-nya masing-masing seperti itu. Untuk kami teruskan ke jabatan fungsional dan pelaksana. Pertanyaan kami terkait dengan Permenpan 8 tahun 2021. Tadi Pak Haris menceritakan terkait dengan setelah ada indikator kinerja individu itu ada butir-butir kegiatan. Nah, yang kami coba juga untuk kulik seperti itu ya. Yang diukur itu kan adalah target dan realisasi IKI, indikator kinerja individu. Nah, pertanyaan kami nanti di realisasi terakhir, apakah yang dicantumkan itu nanti hanya sampai IKI atau sampai butir-butir kegiatannya? Yang pertanyaan yang kedua terkait butir-butir kegiatan ini, apakah benar adalah sebagai rincian atau kegiatan terperinci daripada IKI yang nanti kita buat seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kami pernah menghubungi Pak Haris terkait dengan menu turun status rencana kinerja Pak Haris. Itu mohon petunjuk apakah itu nanti ada atau bagaimana, karena kemarin kami nyoba-nyoba membuat SKP individu tahun 2022 kepentok di rencana kinerja yang tidak bisa diturunkan statusnya Pak Haris. Seperti itu, matur nuwun. Yang Jember kan? Jember kan barusan masuk ke Dinkes ya. Siap. Belum buka sih menu detailnya. Nah, nanti kalau misalnya si Paru Jember butuh turun status, saya buatkan. Karena kan turun statusnya masih di Dinkes. Oke ya. Terus SKP-nya, butirnya itu, sebenarnya yang paling bagus itu memang ngeling sama IKI, tapi susah Mas, nggak selesai. Karena gini loh Mas, contohnya saya kan membuat aplikasi, tapi di butir saya itu ada membuat aplikasi. Nah itu kalau saya ngeling ke situ, saya hanya ambil satu butir tok. Terus angka kredit saya kurang banyak. Nah, jadi waktu membuat aplikasi itu,
ada tahapan kerja untuk buat aplikasi itu nggak bisa diambilkan dari satu butir aja. Angka kredit saya kan kurang akhirnya. Jadi tahapan-tahapan kerja saya yang mendukung IKI saya masukkan ke dalam butir. Nah, tapi nanti IKI-nya nanti itu di akhir tahun itu nyetik sendiri. Contohnya ada IKI yang nggak bisa kita tentukan, misalnya istilahnya nilai sakit, indeks reformasi birokrasi. Itu kan kadang-kadang kalau kita tulis di IKI, itu kan IKI-nya, itu yang membuat nilai itu bukan kita. Nah, itu kan nggak bisa kita nunggu dari sana. Nah, kadang IKI itu bukan hanya kuantitatif, juga ada kualitatif. Contohnya, sakit nilai A, ranknya itu 85 sampai sekian. Nah, A itu kan kualitatif, yang isinya sakitnya itu bisa dari dapat A, itu ada semacam soal-soal kayak kuesioner yang harus diisi, dipenuhi seluruh dokumen apa aja. Mungkin ada penilaiannya, ada survei, tinjau lokasi. Nah, itu nggak bisa kita nilai saat di bulan ini. Kadang yang kita kerjakan di bulan ini, penilaiannya nggak keluar di bulan ini. Contohnya Satya Lencana di BKD, usulkannya tahun kemarin. Tapi kalau Satya jadi ukuran IKI-nya, turunnya Satya, itu nggak bisa karena turunnya di tahun depan. Tapi tahapan-tahapan kerjanya sudah dikerjakan, perkara turunnya nanti bukan urusan kita, karena yang mengurusi Satya itu Kemendagri dan Seknek ya. Nah, jadi IKI itu nggak bisa kita tulis. Masa kita nulis minta ke Seknek, istilahnya karena saya ada IKI ini, segera keluarkan Satyanya. Nggak mungkin kan? Nah, itu makanya IKI-nya itu harus bijak, yang bisa diukur. Itu kan ada di ilmu perencanaan. Istilahnya apa ya bahasanya sebenarnya? Ini smart C. Nah, ini kan kalau orang perencanaan kan mesti pedomannya ini dalam membuat IKI sama RK terukur, nah, realistis, batas waktu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi buat IKI yang mampu kita ukur, jangan yang nggak mampu kita buat. Itu aja, Mas. Nah, jadi yang dilingkar sesuai formnya Menpa. Ini RK-nya. Jadi IKI-nya itu KPI, Government Indicator itu. Bukan IKI per butir. Ya. Nanti kalau IKI per butir, IKI-nya butirnya analisis pegawaian itu 20. IKI-nya ya 20. Panjang nanti SKP-nya. Terus RK-nya 1. Nah, enggak gitu. Jadi yang KPI-nya yang dimasukkan menjadi IKI-nya JBS, bukan per butir. Butir itu merupakan aktivitas dalam mencapai tujuan. Jadi tujuannya yang dijadikan. Contoh tadi kan saya buat rumah kan, indikatornya rumah jadi. Tahapannya saya buat membeli bata, manggil tukang, ngecor. Nah itu kan indikatornya kalau ngecor kan kita membuat lantai, tapi belum jadi rumah. Nah indikatornya rumahnya itu KPI-nya itu rumah jadi. Itu aja.
Nah, perkara pertahapan itu dikasih iki nggak perlu. Nanti kalau masnya nyoba gitu, terlalu rinci, ribet sendiri nanti, nggak selesai-selesai bakalan. Nah, ini formnya makanya di Permen 48. Ini hanya RK dan butir, tidak ada iki. Jadi kita diuntungkan mas-mas ya. Jadi lebih mudah. Ini aja sudah nggak selesai-selesai. Bukan di butir ya. Sekarang masih di RK, belum cascading. Itu belum selesai mas sampai hari. Coba masnya datanya di entry, dicoba terus nanti dilihat keterkaitannya, nanti akan kelihatan ada yang nggak pas pasti. Kalau sudah di entry di pohon. Gitu mas ya. Ya, matur nuwun Pak Aris, sampun jelas. Matur nuwun. Pengelola kepegawaian. Kenal lagi. Kepada Mas Haris, ada pertanyaan di room chat dari RSUD Karsa Husada. Untuk jabatan fungsional dokter ahli madya yang juga menjabat sebagai subkoordinator peningkatan mutu dan keselamatan, persentase porsi sebagai fungsional dan sebagai subkoordinatornya. CF Madya, dokter di rumah sakit mana? RSUD Gazaruda. Dia mendapat sebagai subkoordinator apa? Itu JF penyetaraan apa enggak? Nah, kalau penyetaraan karena gini, ada yang di rumah sakit Menur itu ada dokter, kemudian dia dilantik menjadi struktural, kasih diklat, terus nanti disetarakan menjadi adminkes. Nah, ini subkoordinator mutu. Nah, ini subkoordinator ini sebenarnya kan untuk JF penyetaraan. Nah, ini bisa-bisa namanya siapa? Oke, coba. Namanya iya, siapa ya? Nah, karena ada JF yang dilantik menjadi struktural terus pindah JF lain. Itu mumet. Itu ada di Selwanwar juga. Itu di Menur juga ada. Nah, apakah pertanyaan dokternya yang kemarin ke saya itu, apakah saya bisa menjadi dokter lagi? Padahal SK saya itu sekarang adminkes. Nah, saya nggak bisa jawab. Diem aja saya. Ya, itu kejadian banyak tempat. Itu satu problem nanti di dalam SKP salah satunya. Itu yang benar. Itu ya. Intinya kalau ini skornya ini istilahnya umpama dia dokter ahli madya, SK-nya, dia SKP-nya JF. Skornya ini sebenarnya bisa masuk kinerja tambahan. Nah, tapi ini ngeklaimnya kan AK 25 hanya sekali. Tahun kedua sudah enggak. Nah, itu tugas tambahan. Ya, kalau sukor ini penyetaraan ini. Ini. Kalau misalnya koordinator instalasi itu bukan JF penyetaraan. Kayak koordinasi di rumah sakit seperti biasanya itu memang tugas tambahan asli. Sebelum ya kepala instalasi rumah sakit itu termasuk tugas tambahan. Kalau subkor ini mungkin ini iya pengawas yang di JF-kan. Gitu ya Pak Ibu ya. Terima kasih kepada Mas Haris. Mungkin untuk penanya selanjutnya kepada DP3A Pemprov Jatim, monggo.
Selamat siang Mas Haris. Mau tanya Mas. Halo, cek. Halo. Halo. Dengar ya? Iya, dengar Mas. Oke. Malam, Mas. Oke Mas. Mau Jadi Jumatan. gini Mas. WA Mas. aja wis. Mas mau tanya, untuk yang JPT eselon 3 itu tidak perlu ngisi anggaran APBD ya? Kalau dulu kan ada breakdown Yang triwulan. apa? Yang JPT sama eselon 3. Kan biasanya Ya. ngeklik yang di Oh, bawahnya gitu. tupoksi itu ya. Terus kan Itu ada tergantung JPT-nya. JPT Oh, anggaran enggak? Wong sampean kan bukan JPT. SKP-nya kan dari JPT. Kalau di Disperindak itu bukan hanya anggaran, dia PAD-nya dimasukkan. Nah, sampean pengen masukkan anggaran enggak? kalau Kalau berarti nggak harus ya Mas ya? Kayak dulu yang tapi kalau sampean pakai perspektif keuangan masuk. Ya, sampean mau pakai KPA-nya itu mau dipantau nggak anggarannya sama PT-nya? Kalau KPA-nya itu dipantau serapannya, dia itu harus dikaskedingkan, dibuatkan RK. Kayak gini. Iya, kayak Kan punya sudah Disperindak saya ya Mas. kasih lihat toh. Ya, ya, kayak Disperindak itu. Berarti Ya, saya kasih lihat ya. masukan IKIT dipilih biaya ya Mas ya? Ya. Ya, oke. Ya, paham Mas. Terus mau tanya juga Mas, ini kan hasil SKP yang terkait target, misalnya kita di RK-nya, di IKI-nya misalnya 2 ya Mas ya. Apakah nanti keluarannya seperti yang Excel BKN, realisasi Oh juga iya no. sama? Ngoten. Iya no, nggak gitu dimarahin saya. Oh siap. Terus yang terakhir Mas, JF yang disetarakan itu, lah pelaksana itu sesuai dengan edaran, itu apakah pejabat penilainya misalnya kabid, terus nanti atasan pejabatnya apa juga harus kabid juga, kabid yang sama atau dialihkan? Iya. Itu aja Ini Mas. aja Mas, pelaksana yang di bidang toh. Ya, 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 pelaksana di bidang nanti yang approve itu kabitnya. Karena kalau yang approve, karena disampaikan kan tinggal pengawas ya. KTU. KTU-nya nanti kan nggak tahu kerjaan bidang Oh ya, ya untuk Mas. tukin itu. Tapi Siap, di siap. akhir tahun untuk mencetak SKP diganti aja pejabat penilainya KTU-nya. Siap, siap. Siap. Itu aja Mas. Iya. Iya. SE siapa? Iya, sesuai SE BKD. Iya. Karena pelaku Iya Mas. Terima kasih Mas. iya. Sudah Mas ya? Sudah cukup Bapak Ibu ya? Sudah setengah 12 ini. Sudah ada yang chat. Sudah mau Jumatan. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Haris atas jawabannya. Semoga jawabannya bisa mencerahkan para pegawai Pemprov Jatim. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya mengingatkan sekali lagi untuk SKP sudah harus selesai di akhir bulan Februari. Dengan demikian, maka selesailah rapat SKP 2022 pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.